Yasmina Zahra. Perkenalkan, nama saya Adelia Prabhuta Setiawati. Perkenalkan, nama saya Triana Mahasarti. NIM 124, asal kota Tarakan, Kalimantan Utara, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Pemerintah. Tim 097, asal kota Malang. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi Ilmu Pemerintah. 108, asal Tulungagung, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Ilmu Pemerintah. NIM 104, asal Tulungagung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, prodi Ilmu Pemerintahan. Kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil proyek netizen kami dengan tema Pancasila sebagai Civil Religion dengan judul Apakah bom bunuh diri merupakan peristiwa berulang? Berikut kronologi kejadian bom bunuh diri di Surabaya menurut sejumlah saksi mata. Pukul 06.30 hingga 07.00 waktu Indonesia Barat, serangan bom pertama terjadi di gereja Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya, Kecamatan Gubeng, Surabaya. Dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat dua orang sedang berboncengan menaiki sepeda motor menuju ke gereja. Satu pelaku yang dibonceng terlihat membawa ransel yang diduga berisi bom. Sejumlah saksi menyebutkan serangan terjadi saat pergantian jemaat misa. Ledakan keras terdengar hingga radius 100 meter. Pukul 07.15 waktu Indonesia Barat, serangan bom kedua terjadi di Gereja Kristen Indonesia Jalan Raya Diponegoro, Surabaya. Sejumlah saksi sempat melihat wanita bercadar membawa dua anak balita memasuki halaman gereja. Ibu dan dua anaknya yang berupaya masuk ke ruang kebaktian ini sempat dihalau oleh security di pintu masuk GKI Jalan Diponegoro, Surabaya. Sebelum kemudian ketiganya meledakkan diri di halaman gereja. Pukul 07.53 waktu Indonesia Barat, serangan bom ketiga terjadi di gereja Pantai Kosta di Jalan Arjuna. Saksi mata menuturkan ledakan terjadi dari tempat parkir kendaraan, diduga serangan bom mobil. Api langsung membumbung tinggi di lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera menyebut dua polisi yang berjaga di gereja Santa Maria Tak Bercela ikut menjadi korban. Data awal yang diterimanya, serangan di gereja tersebut membuat dua orang tewas sementara belasan lain luka-luka. Dari peristiwa tersebut, kita dapat mengetahui bahwa peristiwa bom bunuh diri pada tahun 2018 di Surabaya telah melanggar ajaran Pancasila, lebih tepatnya sila pertama, kedua, serta sila ketiga. Sila pertama yang dilanggar yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, merupakan pelanggaran yang mereka lakukan terhadap kesalahpahaman mereka terhadap suatu keyakinan akan ketuhanan yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Dan tindakan yang mereka lakukan tersebut telah melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena segala sesuatu yang mereka lakukan pada hari itu tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Dari tindakan yang telah mereka lakukan, hal tersebut mengakibatkan suatu perpecahan dalam masyarakat di Indonesia, dikarenakan peristiwa tersebut mengaitkan antara suatu kaum atau suatu golongan terhadap suatu keyakinan akan ketuhanan di Indonesia. Selain menyimpang kepada Pancasila, kasus ini juga menyimpang kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris yang akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 25 Mei 2018. Selanjutnya, pengaturan mengenai hak korban terorisme mendapat kompensasi diatur dalam Pasal 7 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 38 Ayat 1 Perpu Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, di mana kompensasi hanya dapat diajukan dengan menyertakan amar putusan yang menyatakan korban berhak mendapatkan kompensasi. Masalah muncul apabila pelaku meninggal di dunia seperti yang saat ini terjadi di Surabaya, karena otomatis kasus tidak akan diproses sehingga korban tidak mendapatkan kompensasi yang harus berdasarkan putusan pengadilan. Kondisi ini akan mengakibatkan korban menjadi korban dua kali, korban kejahatan terorisme dan korban sistem dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU Terorisme.
Lalu apa yang harus dilakukan? Solusinya apa? Kalau saya sendiri secara pribadi menyarankan adalah kita harus membuat antivirus. Apa antivirus yang harus dilakukan? Ya serangan tadi, silaturahmi. Ya, saat Andri mungkin dikatakan saya tadi namanya bisa Andri itu ini dan kalian belum pernah kenal saya ya, terus saat saya melakukan itu iya benar yang dikatakan Firza. Coba akan menjadi beda saat saya itu sering main dengan kalian dan kalian mengenal saya. Itulah yang saya sebut dengan antivirus. Saat Firza pun mengatakan Andri itu bentar dalam diri Anda, kalaupun Anda tidak akan ngomong secara langsung pada Firza, Anda akan mengatakan bentar kok Andri nggak seperti itu, mengaku kenal Andri dia seperti itu. Nah itulah yang sekarang ini kami lakukan, kami kabulkan kepada umat ya. Seperti yang kita tahu, paham radikalisme yang bertujuan terorisme sangatlah berbahaya. Dikarenakan pelaku ataupun peneror tidak segan untuk mengambil nyawa orang lain dan juga tidak segan untuk menyerahkan nyawanya sendiri dengan tujuan yang sangat abstrak bagi kita, dengan tujuan yang tidak jelas. Dan oleh karena itu, saya ingin menyampaikan bahwa ada dua sikap yang harus kita ambil agar kejadian ini tidak terulang lagi. Sikap yang pertama yang harus kita ambil adalah khutbah atau ceramah agama yang bertujuan positif, yang dimana dalam isi ceramah ini mengajarkan kita tentang indahnya keberagaman, indahnya kebersamaan untuk saling bertoleransi, yang dimana seperti di bawah semboyan negara kita ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita menganggap agama kita yang paling benar dan juga mereka menganggap agama mereka juga yang paling benar, kita harusnya jangan mengganggu aktivitas peribadatan mereka atau aktivitas peribadatan agama lain dengan tujuan untuk menjaga kebersamaan ini dan menjaga toleransi agar kita saling berdamai dan tidak terpecah belah. Sikap kedua yang harus kita ambil adalah seperti yang kita tahu bahwa sosial media sangat berpengaruh. Dampak sosial media ini sangat berpengaruh di kehidupan kita. Oleh karena itu, sosial media ini harusnya dijadikan sarana untuk menyampaikan keindahan keberagaman agar kita tidak mudah terprovokasi oleh oknum dengan tujuan memecah belah umat agama. Kita manfaatkan sosial media ini untuk menyampaikan indahnya kebersamaan dan indahnya toleransi untuk kita, bahwa jika kita bisa hidup berdampingan dengan agama kita masing-masing dengan tidak mengganggu agama yang lain, tidak mengganggu aktivitas ibadah mereka, itu merupakan hal yang sangat penting untuk disampaikan kepada masyarakat Indonesia agar mereka tidak terprovokasi oleh suatu oknum yang dimana oknum ini dengan tujuannya untuk memecah belah kita. Kesimpulan, jadi dari kasus bom bunuh diri Surabaya dapat kami simpulkan bahwa kasus ini melanggar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme dan juga Pancasila sebagai civil religion yang terkandung pada sila pertama dengan penggunaan kata Tuhan yang memiliki arti sangat netral, artinya tidak memihak kepada salah satu agama tertentu, kiranya dapat dijadikan sebagai titik temu bagi umat beragama. Bahwa seorang manusia haruslah memiliki bekal hati nurani yang baik, karena semakin berkembangnya zaman, semakin besar pula pengaruhnya, baik positif maupun negatif. Maka seorang manusia harus memiliki bekal akal budi yang baik agar mampu membedakan baik buruk suatu tindakan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan dari orang lain, maka manusia harus menjalin hubungan yang baik pula dengan menghargai sesama manusia dengan menerima perbedaan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, tidak mendiskriminasi kaum minoritas dan lain sebagainya.